buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom teman-teman semua. Kita kembali lagi dalam Ensiklopedia Alkitab untuk Anak. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan. Mungkin kita selalu mendengar kata firman Tuhan, tapi saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan ya. Nah, kata firman sendiri teman-teman dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani ya, dalam Perjanjian Lama memakai kata dasar dafar. Artinya adalah kata, perkataan, firman. Nah, maka dipakai kata firman ya teman-teman. Nah, Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Jadi firman Tuhan dalam bahasa Ibrani dapat dipakai dengan kata dafar Elohim. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa dafar itu sendiri artinya adalah perkataan. Jadi perkataan Allah atau firman Allah dalam Alkitab adalah penyataan Allah sendiri, penyataan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, ini yang sering disebut dengan firman Allah yang tertulis. Nah, teman-teman, Allah berfirman sering kita lihat dalam Perjanjian Lama ya. Khususnya itu dalam Kejadian misalnya, oleh firman Allah, Allah menjadikan langit dan bumi hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata. Nah, Allah menciptakan segala sesuatunya. Tapi beda halnya dengan manusia teman-teman. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, nefs, gitu ya, dalam bahasa aslinya. Nah teman-teman, jadi dalam Perjanjian Lama kita tahu bahwa firman Allah dari bahasa aslinya dafar Elohim yang dikatakan adalah penyataan Allah mengenai dirinya sendiri ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas kata firman ini dalam Perjanjian Baru. Tadi kan Perjanjian Lama ya teman-teman. Nah dalam Perjanjian Baru beda lagi bahasanya, yaitu bahasa Yunani. Tadi kan Perjanjian Lama memakai bahasa Ibrani, dalam Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Nah dalam Perjanjian Baru sendiri teman-teman, kata firman ini dalam bahasa Yunaninya adalah logos ya. Nah, logos diartikan adalah firman. Nah, ternyata ada lagi nih teman-teman, kata firman ini sendiri dapat diartikan juga dalam bahasa Yunani adalah rema. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar kata rema. Apa itu rema? Rema adalah kata yang diucapkan melalui mulut, atau sering kita dengar firman yang berbicara. Jadi firman Tuhan yang mengena di dalam hati seseorang teman-teman. Nah, jadi kita bisa belajar ya, dalam kata firman sendiri itu beda-beda artinya ya. Yang pertama, firman dalam bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama yang kita tahu tadi
memakai kata dafar adalah firman yang tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjanjian baru, logos, firman yang hidup. Yang ketiga, firman yang berbicara, yaitu rema. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari teman-teman dari kata firman ini sendiri ya, firman Allah. Nah, dan firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita dan sampai sekarang kita pegang masing-masing ya, Alkitab. Nah, ini yang belum punya Alkitab boleh beli Alkitab ya teman-teman. Masa kita orang Kristen gak punya Alkitab ya? Kita boleh pegang firman Allah sendiri untuk menuntun kehidupan kita. Seperti dalam 2 Timotius 3:16 ya teman-teman. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk yang pertama mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan sangat-sangat bermanfaat untuk hidup kita teman-teman. Tanpa firman Tuhan kita akan tersesat ya. Jadi kita memang butuh firman Tuhan untuk membimbing hidup kita. Kan dari 3 hal ini tadi yang sudah kita pelajari, firman yang tertulis, firman yang hidup yaitu Yesus Kristus yang kita teladani, dan yang ketiga firman yang berbicara yaitu rema ya, yang terus ada dalam hati kita, dan ketika firman itu berbicara kita harus taat dengan firman Tuhan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.